Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Beng RG. Apa kabar teman-teman semua? Ya, saya selalu berharap semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, tetap semangat menjalani aktivitasnya, dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi masalah yang saat ini kalian jalani. Saya berharap teman-teman jangan menjual barang-barang yang diperlukan, ya, seperti peralatan usaha misalnya, hanya karena untuk menutupi pinjam online. Jika ada uang lebih saja, jangan takut, ya, jangan panik, jangan depresi, jangan down, jangan sendiri-sendirian. Silakan bergabung di grup RG Official, grup Brutal bersama Kuat Mental. Alhamdulillah, kelihatannya di grup itu, ya, sudah banyak yang kuat mentalnya. Itu yang sangat saya harapkan, ya, dari kalian semua itu. Maka jika mental kuat, ya, kalian akan biasa-biasa saja dalam menghadapi ataupun menanggapi dari DC pinjaman online, ya, yang banyak memuat ancaman. Sebenarnya itu hanya menakut-nakuti saja, karena semua itu hanyalah pikiran kalian yang kemana-mana. Ya, dari ancaman tersebut kalian pikirnya tidak normal, ya, bahkan mungkin apapun yang saya jelaskan, ya, kalian tidak begitu memahami. Tetap kalian tanya juga, Bang, ini bagaimana? Padahal sudah saya jelaskan. Pinjol legal, daftarnya sudah saya jelaskan, tetapi masih bertanya juga. Itu karena apa? Karena pikiran teman-teman itu tidak, ya, dalam keadaan bagus, tidak baik-baik saja, ya, pikirannya, ya, dalam keadaan kalut, ya, gara-gara melihat teroran dari DC pinjol. Pertanyaan yang paling banyak masuk, Bang, seharusnya bagaimana? Apakah DC pinjaman tersebut kita respon, ya? Kalau kita respon seharusnya bagaimana, Bang? Oke, di sini untuk pinjol legal, ya, kalian bisa merespon, ya. Ini kan pinjol legal banyak yang mengirim seperti ini, ya. Jika tidak ada etikat baik, nah seperti itu. Anda tidak kooperatif, Anda mencoba melalaikan, Anda sengaja memblokir nomor kami, ya, berbagai macam bentuk, ya. Dibalas satu kali. Jika ada uang saya akan bayar, ya sudah, nggak usah direspon lagi. Hapus aplikasinya. Setelah membutuhkan, nanti suatu hari nanti ada uang, install lagi aplikasinya, ya. Jika dihubungi DC, minta bayar pokoknya saja. Jika mereka nggak mau, ya nggak usah dibayar dulu, ya, sampai mereka mau, sampai mereka sendiri yang memberikan diskon. Jadi itu untuk pinjol legal, ya. Untuk pinjol ilegal, ya udah, simple aja, ganti nomor handphone. Untuk pinjol ilegal, ganti nomor handphone, klarifikasi ke daftar kontak, broadcast, ya, beritahu. Tapi ada beberapa pendapat, bagaimana, Bang, jika saya klarifikasi ke daftar kontak malah menambah masalah, ya. Sebelumnya daftar kontak saya tidak tahu, tetapi tiba-tiba saya memberitahu, apakah itu menambah masalah? Ya, itu terserah kalian. Kalau menurut saya lebih baik diklarifikasi saja, daripada sebelumnya daftar kontak tidak tahu, tiba-tiba mendapat teroran dari DC, daftar kontak kaget. Malah nanti mereka percaya, ya. Nah, kalau menurut saya, pendapat saya, alangkah lebih baiknya kita klarifikasi. Daftar kontak sudah mengetahui dulu sebelum diteror DC. Menurut saya seperti itu, karena ketika kita sudah memberitahu dan setelah itu mereka mendapat kiriman dari DC pinjol yang mengataskan nama kita, seperti, ya, penggalangan dana yang berupa fitnah, itu mereka akan, ya, tidak terlalu merespon karena kita sudah klarifikasi. Kalau pendapat saya seperti itu, ya. Jika pendapat kalian, ya, kalian, ya, tidak mau klarifikasi, ya, tunggu daftar kontak yang menghubungi kalian baru kalian klarifikasi, ya, terserah saja, ya. Tapi kalau menurut saya seperti itu, klarifikasi terlebih dahulu. Nah, jadi itu untuk pinjol ilegal, ganti nomor handphone, blokir, ya. Jika ada waktu ingin dilaporkan, laporkan ke polsek terdekat di daerah kalian atau ke Polda, ya. Bisa juga ke Satgas Waspada Investasi, ya, khusus untuk memberantas pinjol-pinjol atau investasi yang ilegal. Jika kita menanggapi, mereka, ya, akan terus menghubungi. Apalagi ketika kita buat janji, ya, nanti saya bayar insya Allah sore nanti, insya Allah 2 hari ke depan, ya, saya akan usahakan. Nah, itu mereka akan tidak berhenti menteror, terus menteror, ya, karena kita memberi harapan kepada mereka, ya. Jadi balas satu kali, saya belum ada uang, saya belum bisa membayar saat ini, cuma hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya.
saya memang benar-benar tidak ada uang. Ya, seperti itu. Ya, jika mereka mengirim saya akan datangi RT RW, silahkan, saya tunggu. Ya, malah lebih bagus lagi jika kalian datang ke rumah, saya lebih bisa leluasa menjelaskan. Buatkan kopi. Ya, jadi jangan takut, santai saja jika mereka datang. Memang kita belum ada uang, ya mau bagaimana? Ya, simpel aja, dilihat. Ketika mereka baik-baik, ya sudah ditangkap baik-baik. Ketika mereka melanggar aturan seperti merampas barang, ya, tindakan kekerasan, itu bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib. Santai saja, segera laporkan. Simpel saja sebenarnya. Jadi seperti itu ya, buat kalian bagaimana sih bang caranya menanggapi DC pinjam online, ditanggapin atau direspon atau tidak. Jadi itu ya menurut saya ya, mereka nggak mau tahu alasan kita apapun, mereka nggak mau tahu. Mereka cuma hanya bayar sekarang, perpanjangan sekarang. Dan yang untuk perpanjang nggak usah diperpanjang, ya, nggak usah diperpanjang. Biarkan telat bayar, biarkan gagal bayar, biarkan ya jatuh tempo terus berjalan, nggak usah dibayar, nggak usah melakukan perpanjangan menurut saya. Biarin berlalu, nanti ada uang baru bayar pokoknya. Itu untuk pinjol legal, bukan ilegal ya. Ilegal ya udah nggak usah direspon lagi. Hapus aplikasinya, blokir nomor DC-DC-nya, ya. Memang ini bukan hanya pemerintah ya, khususnya Satgas Waspada Investasi, Polda, kita bisa juga membantu ya. Ketika kita melaporkan pinjol ilegal, kita juga membantu pihak kepolisian untuk memberantas pinjol ilegal. Semakin banyak laporan, maka semakin mempermudahkan ya pihak kepolisian atau Polda mencari di mana alokasi pinjol tersebut. Nah, jadi tetap fokus sama kegiatan pribadinya seperti kerja, kuliah ya, yang masih menjalani pendidikan, tetap fokus. Jangan terpacu dengan apapun bentuk-bentuk dari DC pinjaman online, karena hanya itu membuat stres, membuat down, panik berlebihan. Jangan dibaca, abaikan saja ya, atau diblokir. Di sini banyak teman-teman yang masuk ya, yang bingung bang apakah direspon atau tidak ya di dalam grup ini, dan juga japri ke saya. Banyak yang bingung, nggak usah bingung-bingung, nggak usah pusing-pusing ya. Jadi nggak usah ditanggapin dulu sementara. Oke, itulah yang saya informasikan. Jika ingin bergabung di grup silahkan bergabung, dan saya ingatkan kembali tetap waspada ya dengan tawaran-tawaran masalah joki pinjaman online yang meminta pembayaran di awal dan penawaran-penawaran jasa hapus data pinjam online, karena itu tidak ada penghapusan data itu karena data sudah ada di sistem pinjaman online ya. Jika ada apa-apa silakan hubungi saya ataupun admin ya. Tidak lupa saya selalu mendoakan teman-teman semua, semoga semua permasalahan ini bisa kalian lewati, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya undur diri Bang RG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.